Baik, ibu-ibu sekalian, KPM PKH, berikut adalah video tutorial atau cara eh, pemutakhiran data komponen PKH. Nah, ini dimulai dari pertama kita akan membuka WhatsApp ya, yang di sana sudah saya bagikan linknya, ya, yang sudah saya bagikan linknya nanti di grup. Jadi nanti ibu tinggal mengklik saja link yang saya bagikan. Kita izinkan saja. Baik, kemudian akan muncul seperti ini ya. Tampilan seperti ini. Kita akan mulai mengisinya satu persatu dengan teliti ya, ibu-ibu sekalian, agar tidak ada kesalahan data nanti. Nah, kita mulai dari nama pengurus. Saya misalkan nama pengurusnya saya ya, Aziz. Kemudian kelompoknya saya ambil kelompok apel. Kemudian berikutnya kategori, ya ini komponen kesehatan. Pertama ada kategori ibu hamil. Jadi jika ibu-ibu itu hamil, maka yang kita checklist adalah yang iya, tapi kalau ibu tidak hamil maka tidak. Nah, perlu diketahui bahwa yang hamil di sini adalah ibu pengurus langsung ya, bukan anggota keluarga, tapi ibu pengurusnya langsung, ibu KPM-nya langsung. Misalkan ibu KPM ini punya anak, yang anak itu sudah menikah tapi masih dalam satu kakak ibu dan anak tersebut hamil, maka dia tidak terhitung bumil ya Bu ya. Jadi yang dimaksud ibu hamil di sini adalah KPM PKH itu sendiri. Nah, misalkan iya hamil, kemudian jika iya berapa minggu umur kehamilan saat ini. Nah, yang dihitung minggu bukan bulannya Bu ya. Misalkan umur kehamilan ibu sudah 1 bulan, maka yang ditulis di sini adalah 4 minggu. Seperti ini Bu ya. Kemudian kita lanjut, di mana tempat vaskes atau fasilitas kesehatan untuk kontrol dan konsultasi selama kehamilan. Sini ada contohnya ya, tulis nama vaskes beserta alamatnya lengkap. Misalkan di Puskesmas Kuranji misalkan. Atau Puskesmas Belimbing barangkali. Ya. Kemudian di jalan apa ya? Jalan raya Jalan Apel atau Mangga 2 misalkan, Jalan Mangga 2 misalkan. Mangga 2 Belimbing misalkan. Baik. Kemudian kategori anak balita nih. Anak balita yang dimaksud di sini adalah anak yang usia 0 sampai 5 tahun ya, atau anak prasekolah. Nah, di sini ada berapa dibuat ya nama anak balitanya. Jika ibu memiliki anak di bawah umur 5 tahun atau anak belum sekolah itu ternyata lebih dari satu, maka dibuat semuanya ya nama anak balita tersebut dengan dikasih pemisah tanda koma. Misalkan nama anak ibu tuh ada 2 yang balita, Ani dan Ina misalkan. Jadi seperti ini ya, Ani dan Ina. Seperti ini. Atau saya contohkan seperti yang di atas ini, misalkan namanya ada 2 anak kita, Alia dan Afdal misalkan. Nah, seperti ini ya. Kemudian di mana layanan kesehatan tempat posyandu selama ini. Nah, ibu selama memiliki anak balita ini, di mana biasanya ibu posyandukan anak-anaknya. Tulis saja di sini Bu ya. Misalkan posyandu kelurahan mana misalkan, atau barangkali di klinik, misalkan klinik Ashifa misalkan. Alamatnya di Jalan Bukmin Turun misalkan. Lengkap-lengkap Bu ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian lanjut ya. Berikutnya. Kemudian kategori SD atau MI ini komponen pendidikan Bu ya. Jadi komponen pendidikannya ada 3 kategori ya. Ada kategori SD atau MI, ada kategori SMP atau MTS, ada kategori SMA atau MAN atau SMK. Nah, kita isi untuk kategori SD. Jika ada anak yang SD, jika lebih dari satu anak kita yang sekolah SD, maka dibuat seperti tadi ya. Ada contoh di sini, ada tanda koma sebagai pemisah. Misalkan Budi, kemudian Ani anak kita yang sekolah SD, kemudian misalkan ada Anton misalkan. Ada 3 anak kita yang sekolah SD. Nah, kemudian nama lengkap sekolah SD-nya, nama dan alamat lengkap sekolahnya ya misal. Berarti di sini
Dicontohkan ya, kalau lebih dari satu tadi, ini berarti ada 3 pula alamat sekolah dan nama sekolah. Jika yang 3 anak kita tadi sekolahnya di tempat yang berbeda, misalkan Budi sekolahnya misalkan di SDN 29 Gunung Sari misalkan. Gunung Sari, jalannya Jalan Lolo misalkan. Jalan Lolo, Gunung Sari. Nah, kita tandai dengan koma. Selanjutnya, nah, ini untuk alamatnya si Budi ya. Nah, koma yang kedua Ani, maka yang Ani di atas ini ya, Ani, maka sekolah SD-nya misalkan dia di SDN 36. SDN 36 Jalan Bebas misalkan. Nah, kemudian si Anton tadi, ini ada 3 anak kita yang sekolah SD. Si Anton misalkan sekolah di SDN Sungai Sapi misalkan. Berarti SDN 10 Sungai Sapi. Jalan Bypass juga. Jadi seperti itu, Bu ya. Baik, kita lanjut. Kemudian kelas di SD atau MI-nya. Nah, kalau anak kita tadi ada 3 ya, maka kita buat di sini kelasnya pun harusnya ada 3. Contoh tadi ya, di atas ada namanya siapa? Budi, Ani, sama Anton. Berarti di bagian bawah ini berarti si Budi misalkan kelasnya kelas 1. Jadi kita buat kelas 1. Ini si Budi. Kemudian yang kedua tadi siapa? Ani. Ya. Si Ani misalkan kelas 6. Koma lagi ya. Yang si Anton tadi terakhir misalkan dia masih kelas 3 misalkan. Nah, seperti ini, Bu ya. Kemudian lanjut untuk kategori SMP dan MTS juga sama seperti cara-cara di atas, Bu ya, sama seperti cara sekolah SD tadi, dibuat seperti itu. Lanjut, kemudian SMA juga sama caranya seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah diisi kita lanjut klik berikutnya. Ini komponen kesejahteraan sosial atau KESOS. Yang pertama ada kategori lansia. Jika kita memiliki di KK kita ada lansia, maka kita buat ya, misalkan lebih dari satu lansianya maka dibuat juga lebih dari satu seperti tadi caranya. Ya, misalkan ada lansia, ada 2 lansia, yang satu namanya misalkan Adam, Pak Adam, atau yang satu lagi namanya Ibu Hawa, maka kita buat di sini Adam, kemudian Hawa. Kemudian di bawahnya umur lansia tadi berapa? Misalkan Pak Adam tadi umurnya misalkan 70 tahun. Nah, ini umurnya Pak Adam, kemudian koma berarti tanda pemisah ya, berarti Ibu Hawa umurnya misalkan 90 tahun, dibuat seperti ini. Nah, kemudian lanjut. Nah, ini ada kategori disabilitas ya, ini bagian terakhir. Kalau ada anggota keluarga kita yang penyandang disabilitas atau cacat, maka kita buat juga di sini ya. Misalkan di kakak kita ada 2 yang disabilitas misalkan Burhan disabilitas misalkan. Atau ada lagi misalkan satu kakak ada 2 yang disabilitas, satu lagi namanya Yanti. Nah, kedua ini memiliki disabilitas yang berbeda, maka dibuat bagian sini ya, bagian jenis disabilitasnya. Yang si Burhan tadi misalkan dia jenis disabilitasnya lumpuh misalkan. Kemudian Ibu Yanti disabilitasnya misalkan cacat mental. Nah, jadi seperti ini ya. Kemudian setelah selesai, maka pertanyaan-pertanyaan untuk pemutakhiran sudah habis, dan di sini ada pilihan antara kembali dan kirim. Nah, jika rasanya Ibu tadi masih ragu, Ibu bisa kembali dulu ya ke bagian belakang. Kalau ada yang mau diperbaiki ya, jangan buru-buru dikirim. Tapi kalau rasanya sudah betul semua, maka silakan dikirim. Setelah diklik kirim, maka akan muncul seperti ini ya, form pemutakhiran komponen PK. Maka jawaban ibu-ibu tadi sudah tersimpan secara otomatis di server kami ya sebagai pendamping. Kemudian selanjutnya ibu-ibu tinggal mengirim ini ya yang sudah kami buatkan, yang sudah saya buat. Ada kartu keluarga, ibu foto, kemudian lembar kontrol terakhir, buku KIA ya, buku kesehatan ibu dan anak. Ini bagi yang ibu-ibu yang hamil dan memiliki anak balita. Kalau ibu itu ada yang hamil, ada yang memiliki anak balita, wajib memfoto lembar kontrol terakhir pada buku KIA-nya ya. Kemudian yang ketiga, ibu jika ada anak yang sekolah SD, SMP, atau SMA, ibu wajib memfoto nilai rapor terakhir anak ya, bagian lembar terakhir saja, yang bagian nilai terakhir difoto kemudian dikirim ke WA saya. Nah, yang keempat nih, jika ada anggota yang disabilitas, maka anggota tersebut difoto ya,
seluruh badan dari ujung kepala sampai ujung kaki difoto secara utuh. Nah, semua kelengkapan ini silakan dikirim ke nomor WA saya, nomor Aziz ya, nomor Aziz, nomor saya di WA saja, dikirim lewat WA pribadi. Nah, ini Bu, untuk foto-foto yang 1 sampai 4 ini itu disesuaikan dengan jumlah atau keadaan komponen Ibu masing-masing ya. Karena di komponen Ibu masing-masing itu berbeda komponen. Ada yang cuman anak SD, ada yang cuman ibu hamil misalkan. Atau ada yang lengkap keempat-empatnya, harus dikirim semua fotonya. Nah, bagi ibu-ibu yang tidak mengisi formulir ini, maka kami ya, terutama saya sebagai pendamping ibu itu tidak bisa membantu ibu untuk update data ibu. Sehingga jika tidak update selama 2 tahap berturut-turut, maka dinyatakan data ibu itu hilang di server sehingga ibu akan di-NE-kan secara otomatis. Terima kasih, mudah-mudahan membantu. Jika masih ada yang bingung, silakan dijabri saja ke saya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.